Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman dari media yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan kami pada siang ini. Kemudian saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita hari ini. Ada Pak Amin, ada Pak Muhyiddin, Pak Abdullah, Pak Muslim, Pak Refli Harun, Pak Sambo, Bunda Neno. Kemudian nanti menyusul insya Allah ada Ibu Husnul. Kemudian ada yang memang tadi menyampaikan informasi kepada kami panitia bahwa Tony Rosyid sebagaimana tercantum dalam undangan itu tidak bisa hadir karena ada masalah kesehatan sedikit gitu ya. Kemudian yang lain Tengku Zulkarnain juga tidak bisa hadir karena ada acara di Medan. Lalu satu lagi Pak Abdul Khair kelihatannya juga sama. Nah, karena itu saya kira tanpa berbanyak kata kita bisa segera mulai. Sedikit saja saya menyampaikan latar belakang kenapa kita mengadakan acara ini ya, bahwa kita menyaksikan sendiri bagaimana penyelenggara negara pada akhir ini ya, minimal dalam setahun setelah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode kedua ini, kita merasa ada hal yang jauh berbeda. Dan di sisi lain kita berharap kepada DPR, ternyata harapan kita juga tidak bisa terpenuhi ya, karena itu toh kita dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan aspirasi, untuk bersikap. Itu sebabnya saya kira kita merasa ini sebagai kewajiban melihat kondisi bangsa yang semakin banyak masalah di satu sisi, lalu harapan perbaikan. Kalau kita menyampaikan aspirasi itu kelihatannya tidak akan terpenuhi, ya kita coba untuk menyuarakan sendiri dengan harapan nanti teman-teman media, rakyat itu bisa paham bahwa kita di sini bukan tidak peduli dengan kondisi negara yang semakin bermasalah seperti ini. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa rakyat itu tidak sendirian. Kami siap untuk juga berada di depan untuk menyampaikan aspirasi kita, terutama kita melihat ini penyelenggara negara itu seolah-olah berjalan tanpa hukum ya. Kemudian di sisi lain itu oligarki semakin dominan ya, terutama konglomerat atau juga mungkin ada negara asing. Nah, karena itulah saya kira ini perlu kita suarakan. Saya kira itu sebagai pembukaan, nanti kita akan minta kesempatan dari bapak-bapak yang lain ini sebagai pembicara ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi sikap kita. Termasuk nanti Pak Amin juga akan menyampaikan apa yang tadi sudah kita lakukan pagi ini. Saya kira itu saja. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Pak Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku, kira-kira masing-masing maksimal 2 menit. Jadi saya cuma akan mengatakan pertama kepada Pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai, tidak lagi melakukan berbagai politik yang akhirnya itu sesungguhnya telah memecah atau membelah bangsa kita. Yang kedua, jangan diberi angin kencang buat komunisme. Yang ketiga, jangan berat sebelah. Semua ini kita semua digiring ke Beijing, ke negara tirai bambu itu ya. Masih banyak lagi, tetapi yang jelas saya menawarkan kalau memang mau mundur lebih bagus, tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau masih mau ini membuka lembaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum.
hanya 2 menit, saya kira message-nya sangat jelas. Ya, untuk terutama kita atau Pak Amin tujukan itu kepada Pak Jokowi, dan tentu saja itu terkait juga dengan orang-orang atau penguasa di sekitarnya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Muhyiddin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Amin menyampaikan pernyataannya tidak sampai 3 menit, saya mungkin lebih sedikit dari itu. Takut kualat nanti kalau lebih banyak. Yang pertama, ajaran agama kita mengatakan bahwa keadilan itu adalah kunci daripada kesuksesan, kebahagiaan, kemajuan, dan juga kejayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, jangan karena kesukaan, kecintaan kita kepada seseorang atau kebencian kita kepada seorang, kita tidak berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang kedua, pemimpin yang baik, penguasa yang baik adalah penguasa yang mendengar aspirasi rakyatnya. Oleh karena itu, kami kumpul bersama di sini untuk menyampaikan aspirasi kami supaya bisa didengar oleh para penguasa, pimpinan DPR, MPR, dan lain sebagainya. Kepada bangsa dan rakyat Indonesia, kita utamakan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin. Juga lugas ya, mudah-mudahan dipahami terutama oleh Pak Jokowi dan Pak anggota kabinetnya dan juga pimpinan-pimpinan partai. Yang berikutnya Pak Abdullah Kamahwa. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Kita berkumpul di sini sebagai manifestasi dari aplikasi pasal 28 pasal 45 bahwa kita mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat dan melakukan pendapat. Dengan demikian maka tidak usah kita khawatir. Satu. Yang kedua adalah bahwa dengan demikian Undang-Undang Dasar menetapkan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ciri negara kekuasaan adalah pemimpinnya itu adalah penguasa. Ciri negara hukum pemimpinnya itu adalah negarawan. Jadi kalau negara penguasa ya seperti Firaun yang akhirnya kemudian ditelan laut. Nah oleh karena itu maka apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal 7 Desember di tol, di kilometer 50 tol, itu adalah manifestasi daripada negara kekuasaan, di mana rakyat kecil pun tahu bahwa itu satu drama yang luar biasa ketika dilakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi seperti itu. Oleh karena itu maka saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Amin bahwa agar supaya bangsa kita tidak terbelah terus menerus, maka untuk menyelesaikan kasus-kasus itu khususnya kasus pembunuhan, penganiayaan 6 orang anggota Laskar FPI, dibentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta yang independen bersama-sama dengan Komnas HAM bila perlu Mahkamah Internasional agar kemudian membuka seterang-terangnya sampai seakar-akarnya. Dan kalau memang Presiden bertanggung jawab, Presiden harus jantan sebagai negarawan untuk menentukan sikap masa depan bangsa ini. Kalau tidak demikian maka saya khawatir beberapa puluh tahun yang akan datang maka HRS menjadi imam sholat dari jenazah Jokowi. Terima kasih. Saya agak takut juga tadi Pak Abdullah menyebut-nyebut soal Firaun yang suram ya. Tapi kita tidak berharaplah Pak Jokowi sampai seperti seperti Firaun gitu ya. Kita soal makanya tadi kita menggarisbawahi apa yang disampaikan bahwa kita memang ingin dialog dan negara ini dijalankan berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya Pak Refli, silakan Pak. Terima kasih Pak Marwan, ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, masalah hukum, dan kedua, masalah non-hukum. Kalau terkait dengan penembakan 6 laskar FPI di jalan tol, itu adalah masalah hukum dan harus betul-betul diinvestigasi, diungkap sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, siapa aktor yang bertanggung jawab, mulai dari yang melakukan sampai yang menyuruh lakukan. Dan untuk itu memang tidak ada yang namanya negosiasi, karena kalau itu misalnya dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka tidak boleh go unpunishment, tidak boleh dia dibiarkan tanpa pengadilan. Jadi bring to justice. Dan untuk itu, karena terduganya melibatkan dua pihak, yaitu pihak Laskar FPI dan pihak aparat keamanan, maka tentu saja dibutuhkan yang namanya tim independen di luar pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan tim independen ini bisa difasilitasi oleh Komnas HAM, bisa juga oleh Presiden, bisa juga oleh DPR dan lain sebagainya. Tetapi intinya kalau muaranya adalah nanti pengadilan hak asasi manusia, maka kita menggunakan mekanisme yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana penyelidiknya adalah Komnas HAM dan nanti penyidik sama penuntutnya adalah Jaksa Agung dan bahkan bisa jaksa independen. Itu yang harus kita garis bawahi, bahwa harus ada keyakinan, trust, kepercayaan bahwa proses ini adalah proses yang genuine, yang betul-betul mengungkap kejadian yang sesungguhnya dan tidak membiarkan siapapun yang bersalah itu tidak dihukum, dan tidak boleh juga menyalahkan yang benar. Kira-kira begitu. Yang kedua, masalah non-hukum, ya saya setuju bahwa mau menggelar dialog, ya, saya kira banyak hal yang harus digarisbawahi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini. Misalnya saya sering mengulang-ulang Freedom House itu sejak 2016 mengatakan negara kita ini negara separuh bebas, partly free, negara yang separuh bebas, dan ini patut kita sayangkan karena reformasi masih ada tokohnya di sini. Itu rasanya baru kemarin saja tiba-tiba negara kita balik lagi ke arah otoritarianisme. Nah, itu yang kita tidak inginkan sampai terjadi. Apalagi teman-teman media misalnya, kalau balik pada otoritarianisme tidak ada lagi kebebasan untuk meliput, untuk memuat dan lain sebagainya, dan itu akan menjadi penderitaan kita semua. Karena itulah kita tuntut pemerintah untuk memelihara ruang demokrasi, ruang kebebasan kita, dan tidak mudah menggunakan pasal-pasal atau hukum untuk menjerat siapapun yang berbeda pendapat. Dengan undang-undang ITE misalnya, informasi dan transaksi elektronik, yang awalnya sebenarnya diperuntukkan untuk melindungi dunia transaksi elektronik dari penipuan-penipuan dan lain sebagainya, tetapi menjadi alat represi rezim untuk menghukum orang-orang yang berbeda pendapat. Saya kira itu saja teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Refli, juga Lugas. Sangat perlu diperhatikan oleh penguasa, dan harapan kita teman-teman media jangan sampai nanti ini ada yang tidak utuh begitu ya. Harapan kita sama-sama berjuang lah. Jadi apa yang disampaikan di sini secara terbuka, kita harapkan itu juga akan sampai kepada yang kita sasar, terutama pemerintah, penguasa, dan juga rakyat Indonesia seluruhnya. Yang berikutnya Pak Bukhari, silakan Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu di Amerika itu cuma satu warga negara, bahkan dianggap warga negara kelas 2 terbunuh. Itu heboh luar biasa. Terjadi gonjang-ganjing luar biasa. Jadi umat Islam Indonesia ini termasuk umat yang amat sangat sabar. Bayangkan 6 syuhada meninggal dibantai, istilahnya diduga dibantai itu, kita masih adem-adem, belum melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Jadi ini adalah sebuah isyarat, karena Nabi mengatakan bahwa umat terdahulu hancur
Itu kenapa? Karena ada ketimpangan penegakan hukum. Ada gagal dalam menegakkan hukum. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab ini adalah pemaksaan sepertinya. Karena pasal 160 itu pasal yang sepertinya diada-adakan. Karena apa yang dituduhkan tidak sepertinya terjadi. Yang Habib Rizik perjuangkan itu kan cuma 3 hal. Paling pokok cuma 3 hal. Beliau ditawari segala macam, bahkan rela dibunuh sekalipun, tetap 3 hal yang paling pokok. Pertama, kembali ke Undang-Undang 45. Yang kedua, tidak boleh ada penistaan agama. Dan yang ketiga, keadilan. Keadilan itu keadilan dalam politik, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam sosial. Keadilan dalam politik kan tidak mungkin di satu negeri, di satu wilayah, di satu tempat yang umat Islamnya mayoritas tapi dipimpin bukan umat Islam misalnya. Atau di tempat satu wilayah umat Islam mayoritas tapi kepala-kepalanya, petinggi-petingginya di luar umat Islam. Ini kan bukan keadilan namanya. Itu aja yang beliau perjuangkan, hanya 3 itu yang pokok. Kalau sekedar tawaran, Masya Allah luar biasa. Beliau tidak pernah pedulikan. Dan beliau pun sudah rela untuk dilakukan ini. Ini memang harus kita lihat, jangan sampai ini isyarat dari Allah. Karena ketika ini kita harus dibiarkan menjadi sesuatu yang makin berbahaya. Dan berbahayanya, kata Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hendaklah khawatir, hendaklah takut, karena ketika azab diturunkan Allah, tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tidak hanya menimpa yang salah saja, tidak hanya menimpa yang membiarkan saja, tapi kita semuanya. Maka dengan bersuara adalah bukti tanggung jawab kita. Mudah-mudahan ini menjadi didengar dan bisa diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Sambo, silakan. Kalau saya pakai catatan sedikit ramai boleh ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sedikit juga nanti banyak yang sudah disampaikan, tapi saya lebih fokus kepada yang pertama, yang paling inti. Semua kejadian yang terjadi di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari presiden. Segala kerusakan ekonomi, sosial, politik, hukum, ya, yang keadilan, disintegrasi itu semua bermula pada presiden. Oleh karena itu saya pikir presiden sudah gagal dalam mengelola negeri dengan baik. Kita berharap pada periode kedua ini semakin baik negeri kita, perpecahan semakin bisa dirajut dengan baik. Ternyata tidak, justru perpecahan semakin parah. Apalagi dengan terbunuhnya 6 orang itu, justru presiden mendukung kesemena-mena aparat. Malah dibilang rakyat dan tidak boleh semena-mena. Ini seperti apa presiden? Maka kalau saya meminta pada saat ini, poin paling penting satu, Pak Presiden sebaiknya Anda mundur. Tidak ada pilihan lain kecuali mundur kalau ingin menyelamatkan negeri. Takbir! Karena semua ini menunjukkan Bapak telah gagal dalam menyelamatkan negeri ini. Kalau Bapak tidak mundur, saya khawatir, atau kami semua khawatir akan terjadi keburukan yang besar di negeri ini. Kalau cinta negeri ini, insya Allah kita semua cinta negeri ini. Kami pun berpikir Pak Jokowi juga cinta negeri ini, maka mundurlah, itu lebih terhormat. Nggak usah ragu untuk mundur. Kayak negeri lain itu, negeri demokrasi itu mundur itu biasa kan? Justru mundur itu kalau kita tidak mampu itu lebih terhormat daripada kita mundur justru membawa kerusakan bagi negeri. Maka mundurlah Pak, insya Allah Bapak dikenal menjadi presiden yang baik nanti. Tapi kalau tidak mundur, justru terjadi perpecahan, terjadi kerusakan dan degenerasi pindang, maka nama Bapak dan keluarga akan tercoreng sepanjang sejarah Indonesia. Karena itu Pak, mudah-mudahan Bapak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga orang sekitar istana untuk beri pendapat yang terbaik pada mundur. Insya Allah negeri ini akan selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan diri dari perpecahan dan kehancuran. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Sambo, itu pesan yang sangat langsung ya, menohok. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar soal itu nanti ditindaklanjuti, yang kita tunggu saja gitu ya. Baik, berikutnya dari Bu Nur Hayati Ahmad, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya 3 poin. Yang pertama, duka cita atas 6 orang anak-anak yang telah dibunuh secara sadis, dan kami rasa ini sangat-sangat perbuatan di luar kemanusiaan. Dan kemudian kenapa dia wafat, kenapa dia tertembak, adalah sebagai pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Berarti sasaran penembak mestinya adalah HRS. Tapi justru kenapa kok malah setelah tertembak, dan kita yakin anak-anak kita itu semua akan menjadi mati syahid, akan menjemput keluarganya nanti di yaumil akhir. Dan kenapa justru Imam Besar Habib Rizik Syihab yang ditangkap? Bukankah dia yang terzalimi? Jadi barangkali saya sebagai ibu daripada anak-anak itu semua meminta keadilan. Justru Habib Rizik ini kelihatannya tidak ada salahnya. Apa salahnya? Kenapa dia harus ditangkap? Justru penembak anak-anak kita yang harus ditangkap. Yang kedua, saya minta agar jangan ada tokoh-tokoh pesantren, ustadz-ustadz yang mau didatangi oleh siapa tidak tahu, yang saya sudah mendengar, yang mereka dikirimi beras, dikirimi uang dan sebagainya. Tolong ini disampaikan agar tidak ada terjadi ini. Kenapa? Jangan kita hilangkan yang benar itu menjadi salah, yang salah itu menjadi benar. Nanti umat Islam se-Indonesia akan menjadi saksi, karena Allah Maha melihat. Kita tidak tahu siapa pembunuh, tapi Allah tahu. Pasti sedikit lambat atau cepat itu akan terbongkar dengan sendirinya. Daripada negeri ini hancur, barangkali mari seluruh kita berdoa agar segera terkuak jelas siapa yang membunuh itu, dan segera Habib Rizik ini harus dikeluarkan. Rasanya kerasa ketidakadilan kita tergugah. Ini kok nggak adil? Orang yang mau ditembak nggak ketembak, anak-anak yang ketembak yang nggak ketembak malah masuk penjara. Ini kan aneh bagi saya, orang awam. Mungkin saya tidak mengerti siapa dan sebagainya. Saya minta itu saja tuntutan kami mewakili para ibu-ibu dan emak-emak yang banyak. Mereka merasa geram, rasanya kok kayak begini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.